bawang di sini. Mana di asal yang di sini? Berdiri. Duduk, duduk. Hah? Masuk. Gimana ya? Oh, Program Studi Teknik Lingkungan atau Prodi TL adalah salah satu program studi baru yang berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Angkut. Prodi TL mempelajari bidang ilmu tentang berbagai permasalahan lingkungan seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan lingkungan, pengelolaan persampahan, dan konservasi sumber daya air, juga mempelajari tentang sanitasi. Berbagai tantangan ke depan akan dihadapi oleh bidang teknik lingkungan, diantaranya seperti climate change, renewable energy, sustainable development, dan 17 of sustainable development. Siswa di Prodi TL akan mendapatkan berbagai keahlian di bidang lingkungan seperti manajemen lingkungan, manajemen persampahan dan B3, pengelolaan air limbah, penyediaan air bersih, pengelolaan kualitas udara, dan juga pengelolaan di bidang ekologi. Kami akan membekali mahasiswa Prodi TL untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dasar, keahlian, serta profesional. Sehingga mahasiswa lulusan Prodi TL siap bersaing di dunia kerja di berbagai bidang seperti PNS, swasta, dan di bidang peneliti atau akademik. lihat ada lalu. Lingkungan Unipar
didukung oleh dosen yang berpengalaman bekerja di bidang lingkungan yang membuat keilmuan di Prodi TL tetap up to date dan sesuai dengan perkembangan industri saat ini. Bergabunglah bersama kami di program studi Teknik Lingkungan Universitas PGRI Argo Puro. Save our environment, save our earth. Kayak temen lagi. Yusuf Apandi. Halo Rizky Alfian Jamil. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup banyak terkumpul peserta pada sore hari ini. Sambil menunggu peserta yang lain join pada kegiatan kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul bersama pada sore hari ini ya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun gitu ya, dan juga diluangkan waktunya gitu untuk bisa hadir bersama pada webinar series ketiga yang dilaksanakan oleh Prodi Teknik Lingkungan Universitas PGRI Argo Puro Jember gitu. Pertama-tama yang terhormat kepada Ketua Prodi Teknik Lingkungan Unipar Jember, Ibu Anggraini Ratih MSc, kepada Bapak Ibu dosen Prodi Teknik Lingkungan Unipar Jember, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga Sivitas Akademi di lingkungan Universitas Argo Puro Jember, serta Bapak Agung Herdianto dan juga Bapak Sarwo dan Nuaji selaku narasumber kita pada sore hari ini, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang akan berperan sebagai peserta pada webinar pada sore hari ini. Nah, Ibu sekalian, webinar kita pada sore hari ini adalah webinar series yang ketiga yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Prodi Teknik Lingkungan Unipar Jember sebagai bagian dari Tridharma untuk menyebarluaskan ilmu, menyebarluaskan pengalaman kami yang di lapangan maupun di tingkat akademis mengenai isu-isu terkait lingkungan gitu. Dan di sini kami menghadirkan para narasumber pembicara baik itu di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas dan universitas. Dan alhamdulillah sore ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa gitu ya. Webinar series yang ketiga ini mengangkat topik energi terbarukan gitu ya. Energi terbarukan adalah salah satu isu yang cukup penting di satu dekade terakhir gitu ya. Bahkan kemarin Kementerian BUMN juga menggelontorkan sejumlah program terkait dengan energi terbarukan gitu di beberapa daerah di Indonesia gitu. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Sebelumnya untuk acara pada sore hari ini saya akan bacakan rundown-nya. Pembukaan oleh saya sendiri selaku MC. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang belum pernah bertemu dengan saya, jadi saya di sini Siti Mulyasaro selaku MC dan juga moderator pada kegiatan sore ini. Untuk acaranya pembukaan oleh saya sendiri, kemudian akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dibantu oleh panitia. Kemudian 3:50 akan ada sambutan dari Kaprodi Teknik Lingkungan Unipar.
Dan selanjutnya akan disusul oleh presentasi pertama dari Bapak Agung Herdianto STMT tentang menjawab tantangan kebutuhan energi yang ramah lingkungan. Kemudian akan disusul oleh presentasi yang kedua dari Bapak Sarwo Danwaji SPMP tentang budidaya energi. Kemudian akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan dengan narasumber, bisa memanfaatkan sesi tanya jawab ini. Dan yang terakhir adalah penutup di jam 4:45 gitu. Itu adalah susunan acara kita pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia, apakah sudah siap? Siap. Oke. Kepada Bapak Ibu peserta, kepada para undangan dimohon untuk duduk secara tegak, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
Baik, selesai. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar yang saya cintai, itu tadi kita sudah menyanyikan bersama ya lagu Indonesia Raya secara virtual di tempat masing-masing, dan mungkin saya akan membacakan peraturan selama kegiatan berlangsung ya. Mohon para peserta mute mic, jadi selama kegiatan berlangsung silakan. Ya, selama kegiatan berlangsung, mohon maaf, silakan Bapak Ibu peserta untuk mematikan mute selama kegiatan supaya tidak mengganggu jalannya acara ataupun pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber gitu ya. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan selama pemaparan materi ataupun sebelum sesi Q&A dilakukan, silahkan tuliskan di kolom chat yang sudah disediakan. Tuliskan pertanyaan Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, kemudian ditujukan pada siapa pertanyaannya dan apa saja pertanyaannya itu. Nanti panitia akan membantu untuk memilih pertanyaan yang relevan untuk ditanyakan kepada para narasumber. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang acara ketiga ya, untuk acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Prodi Teknik Lingkungan Unipar Jember kepada Ibu Anggraini MSc. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Siti Mayasaro atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan-rekan semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir dalam webinar series program studi teknik lingkungan yang dilaksanakan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Unipar Jember, Ibu Wakil Dekan Unipar Jember, serta segenap sivitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi Unipar Jember. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita semua secara virtual dapat mengikuti kegiatan webinar kali ini dengan tema energi terbarukan. Jadi kita ketahui bahwa selama 1 dekade terakhir ini kita tahu bahwa pemanasan global memberikan dampak yang sangat signifikan, di mana selama 1 dekade ini terjadi peningkatan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kita sebagai salah satu pemerhati lingkungan dan salah satu akademisi merasa bahwa perlu ke depannya kita sebagai orang lingkungan harus lebih memperhatikan lingkungan dan gimana caranya? Nah, ini dengan salah satunya adalah dengan mengadakan webinar ini. Dengan webinar ini kita harapkan bisa membuka wawasan dari teman-teman semuanya agar ke depan kita ada wawasan untuk bagaimana sebagai salah satu pemerhati lingkungan mempunyai gambaran untuk apa-apa yang harus kita lakukan ke depannya dalam mengurangi dampak dari pemanasan global ini. Nah, ini saya berterima kasih sekali kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Agung. Bapak Agung ini adalah salah satu dosen dari program studi teknik lingkungan. Dan juga yang kedua adalah dari Bapak Sarwadanuji. Beliau adalah salah satu dosen dari pendidikan biologi. Jadi kedua pemateri tersebut akan membawakan tema yang sangat menarik ya. Saya kira dari saya cukup sekian sebagai introduksinya, karena saya rasa dari teman-teman semua pasti akan segera penasaran ya dengan materi apa itu energi terbarukan, energi yang kita dapatkan dari alam dan akan berkelanjutan ke depannya untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Saya langsung serahkan kepada acara berikutnya kepada saudara moderator Ibu Siti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Anggraini. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ratih ya, selaku Kaprodi dari Teknik Lingkungan Unipar Jember. Jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa karena mereka para narasumber ini sudah punya keilmuan yang memang mumpuni di bidang energi terbarukan gitu. Untuk materi yang pertama adalah
tentang menjawab tantangan kebutuhan energi yang ramah lingkungan akan dibawakan oleh salah satu dosen di Prodi Teknik Lingkungan Unipar Jember. Beliau adalah Bapak Agung Herdianto STMT. Ya, peserta mohon mohon di mute dulu mic-nya supaya kita lebih kondusif acaranya. Oke, Bapak Agung Herdianto ini adalah salah satu dosen di Prodi Teknik Lingkungan Unipar Jember. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Negeri Jember di Prodi Teknik Elektro, kemudian melanjutkan S2 di Institut Teknologi 10 November, mengambil jurusan teknik geotermal atau panas bumi. Nah, jadi memang sangat-sangat sangat-sangat relevan dengan background studi Pak Agung ini gitu. Nggak perlu ini lagi ya, panjang lebar lagi, kita akan mengundang Bapak Agung. Halo Pak Agung, Assalamualaikum. Pak Agung sudah hadirkah? Belum. Oke, kita sambil menunggu Pak Agung Herdianto ya. Pak Agung sudah ada ini di sini. Pak Agung mungkin bisa open mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, monggo Pak Agung silahkan langsung dilanjut materinya yang luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-mute Pak Agung. Bisa mendengar suara saya? Ya, oke. Nah, ya, oke Pak. Oke, kamu sendiri, Bu. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Program Studi Teknik Lingkungan Universitas PGRI Argopuro Jember, teman-teman dosen Teknik Lingkungan Universitas Jember, Universitas PGRI Argopuro Jember, Kaprodi Biologi Universitas PGRI Argopuro Jember. Kemudian yang saya banggakan teman-teman peserta webinar series ketiga. Baik, pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu landasan hukum pemerintah negara Indonesia mengenai energi baru terbarukan, kemudian yang kedua komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi baru terbarukan, kemudian yang ketiga apa itu EBT atau energi baru terbarukan, yang keempat macam-macam EBT yang sudah mulai kita kembangkan, yang kelima yaitu geothermal sendiri itu apa, fokus saya karena geothermal, maka saya akan mengambil sub pokok bahasan energi baru terbarukan di bidang panas bumi atau geothermal. Kemudian bagaimana sistem pembangkit listrik tersebut atau PLTP panas bumi akan bekerja. Kemudian yang terakhir dampak lingkungan terhadap energi baru terbarukan. Kebutuhan energi pada saat ini seiring dengan perkembangan masyarakat atau populasi masyarakat. Jadi semakin tinggi populasi, semakin tinggi kebutuhan akan energi. Baik itu energi bahan bakar minyak, kemudian bahan bakar untuk menggerakkan pembangkit listrik, kemudian energi dalam industri seperti itu. Dari slide awal saya ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sebelah kiri sendiri itu panas bumi, pemanfaatannya, di mana terlihat bahwa
panas bumi itu merupakan uap panas yang dihasilkan dari dalam bumi akibat adanya reservoir atau sumur cekungan dalam batuan, kemudian terkena imbas dari panasnya magma dengan ke temperatur tertentu dan dengan tekanan tertentu, maka dia akan menyembul ke permukaan. Kemudian sebelah kanannya merupakan solar cell. Pemanfaatan solar cell kita tahu bisa dikonversikan menjadi energi listrik, dan yang paling tengah yaitu gambar ini tentang pikohidro atau mikrohidro. Kemudian bawahnya itu ada gambar tentang biogas. Yang paling kanan sendiri yaitu gambar tentang pemanfaatan energi bayu atau energi angin. Untuk landasan hukumnya, negara Indonesia dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena energi ini sifatnya dibutuhkan bagi seluruh umat manusia, maka negara Indonesia juga dengan bekerja sama dengan, saya ulangi, negara Indonesia, founding father kita juga mensisipkan di situ adanya landasan hukum yang termuat dalam pasal 33 ayat 3, kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, kemudian Undang-Undang yang tahun Nomor 30 tahun 2007 tentang energi juga. Intinya pemerintah itu mengajak kepada kita untuk menghemat energi, bagaimana energi itu digunakan, kemudian kita dapat membagi energi atau kita dapat berbagi energi dengan daerah-daerah yang masih belum terjangkau dalam kebutuhan energinya, terutama energi listrik. Jadi di sini hashtagnya energi terbarukan sangat terjangkau. Artinya energi ini baru, dia itu baru karena memang pemanfaatannya yang baru digunakan dan terbarukan karena sistemnya dia itu berasal dari alam. Ini kebutuhan tentang energi listrik yang ada di Indonesia. Berbagai macam energi saya fokuskan di energi listrik karena energi listrik merupakan salah satu energi yang sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Saat ini total kapasitas pembangkit yang ada di Indonesia keseluruhan, baik itu yang IPP atau individual produce power, ataupun yang sudah terinterkoneksi dengan Pertamina, dengan PLN ataupun Pertamina Geothermal Energy, yaitu sebesar 50 gigawatt atau 50.000 megawatt dengan target pertumbuhan listrik tiap tahun yaitu 8,7%. Diproyeksikan pada 5 tahun ke depan kita membutuhkan tambahan 35 gigawatt. Oleh karena itu kita tidak bisa hanya mengandalkan energi fosil. Sedangkan energi fosil itu pertama bahan bakunya atau cadangan fosil di negeri kita ini sudah mulai berkurang. Kemudian kita ekspor. Ada yang kita ekspor karena kebutuhan seperti batu bara kita itu diekspor. Kemudian saya ulangi lagi, batu bara kita sebagian diekspor dan sebagian kita gunakan sendiri sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Kebutuhan minyak juga, kebutuhan minyak ini kita gunakan untuk
pembangkit bahan bakar diesel yang ada di Kalimantan. Kemudian untuk gas juga kita masih impor karena gas kita dirasa kurang cukup untuk mengcover pembangkit listrik tenaga gas kita. Ini data yang saya peroleh dari tahun 2015, trennya setiap tahun 4 tahun sekali dia itu mengalami kenaikan dari 36.000 gigawatt menjadi 50.000, kenaikannya kurang lebih 14.000 sendiri. Kemudian dari tahun 2019 diproyeksikan pada tahun 2024 kita membutuhkan 74.000 megawatt. Ini rasio elektrifikasinya, perbandingannya pada tahun 2015 penggunaannya masih 84%, dengan pelanggan PLN itu sekitar 257 dibandingkan penduduk di Indonesia 257, sedangkan pelanggan PLN kita hanya 60 juta. Sangat riskan sekali karena perbandingan antara pengguna dengan penduduk masih kurang. Sedangkan di tahun 2024 kita rasio elektrifikasi kita yaitu 99% dengan proyeksi jumlah penduduk 284, sedangkan pelanggan PLN juga diproyeksikan akan naik jadi 78 juta. Dari tahun 2014 hingga 2014, tren penggunaan bahan bakar minyak sudah mulai berkurang. Yang tadinya 11,81%, dari tahun 2014 hingga tahun 2019 dapat ditekan dengan ditambahkan dengan bahan bakar nabati itu menjadi 4,32%. Ini pada semester 1. Kemudian bauran energi primer sebagai pembangkit listrik untuk batu bara saat ini memang masih cukup besar pemakaiannya karena memang pertama kali pembangkit itu yang paling dikatakan paling optimal itu memang menggunakan batu bara pada waktu pertama kali sebesar 61,85%. Sedangkan yang kedua dikatakan efisien itu menggunakan gas. Yang ketiga baru menggunakan bahan bakar minyak ataupun bahan bakar nabati. Itu yang PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Kemudian EBT ini masih sebesar 12,71%. Ini tingkat penggunaannya masih sedikit sekali. Republik Indonesia berkomitmen mengembangkan energi berkelanjutan karena dirasakan energi ini dapat mengcover nantinya energi ini dapat terinterkoneksi, misalkan itu seperti PLTP, PLTS, tenaga surya, dapat dikonversikan menjadi suatu energi yang nantinya bisa berkembang dengan energi yang sudah ada, energi listrik yang sudah ada. Jadi pembiayaannya dibebankan kepada PLN untuk pengembangannya, kemudian dari PLN listriknya kita dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ini adalah beberapa komitmen penggunaan energi. Pada tahun 2025 ini diproyeksikan bahwa penggunaan energi baru terbarukan masih 25%, diharapkan pada tahun 2050 nanti bisa meningkat sebesar 31%. Kemudian untuk rencana komposisi bauran energi dari PLTP atau panas bumi dari 2017 hingga 2026 itu 9%, untuk ke tahun
2018 sampai 2027 itu naik sebesar 0,8%. Ini rencana yang diinginkan pemerintah sebagai komitmen untuk meningkatkan energi baru terbarukan. Ini salah satu pengembangan energi terbarukan yang sudah ada. Kemarin pada tahun 2017, PLTP Ulu Belu sudah diresmikan dengan kapasitas 55 MW. Kemudian ada juga PLTS yang ada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, itu sudah mulai digunakan juga. Kemudian ada PLTP bioenergi dan campuran bahan bakar nabati juga. Pemerintah juga melalui Departemen Energi Sumber Daya Mineral mengembangkan energi, mempunyai program yaitu pengembangan desa mandiri energi, di mana desa ini dapat mandiri berenergi. Maksudnya dia itu tidak tergantung pada perusahaan listrik negara. Salah satunya ada di Tanjung Jabung Timur. Dia sudah menggunakan PLTS sebagai pengering dari industri rumput laut. Kemudian di NTB juga ia sudah menggunakan. Energi surya ini, yang kedua ada energi surya. Energi surya ini sangat mudah dikembangkan karena pola persebaran penduduk di Indonesia itu kan nggak semua rumah jadi satu kumpul gitu ya. Jadi ada metode dinamakan SHS karena ditempatkan di desa yang PLTS itu ditempatkan di beberapa rumah sehingga mohon maaf bukan PLTS tapi perangkat tenaga surya itu ditempatkan di beberapa rumah, ditempatkan sebagai atapnya, kemudian nanti energinya itu disalurkan terpusat ke salah satu dinamakan di situ seperti kayak gardu listrik seperti itu, kemudian nanti akan disalurkan kepada desa-desa yang masih belum terjangkau listriknya. Kemudian untuk energi angin pada tahun 2007 sudah dikembangkan di daerah Nusa Penida 4 unit, kemudian di Sangiheta Laut ada 2 unit, pada tahun 2008 juga di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan ada 2 unit. Kemudian untuk energi air, di sini ada mikrohidro dan pikohidro. Di mikrohidro ini salah satunya yang kalau di sini ada di Sulteng, Sumbar, Jateng, dan Jawa Barat. Paling dekat dengan kita itu ada di Bondowoso, sudah diakuisisi sama PLN, pengelolaannya sudah diakuisisi dengan PLN, di Bendungan Sampean Baru. Kemudian ini juga ada data di tahun 2008, dikembangkan mikrohidro di Sulawesi Barat, dan pikohidro juga sudah mulai. Salah satunya di Jumantoro ya, kalau nggak salah di Jember itu ada namanya Jumerto. Sudah dikembangkan di sana kerjasama dari pihak swasta dengan masyarakat yang ada di daerah Jumerto. Oke, kita kunci ke energi panas bumi. Tadi kan ada beberapa energi baru terbarukan, salah satunya energi panas bumi. Energi panas bumi sudah saya sebutkan tadi di awal, merupakan energi yang berasal dari dalam bumi, yang berupa uap dan mineral yang lain, yang nantinya bisa digunakan dalam proses konversi energi. Sistem energi panas bumi
ada 3, ibaratnya kita memasak sebuah air, itu ada 3, yaitu sistem pemanas sendiri atau head resource, kemudian ada lapisan batuan atas atau reservoirnya, kemudian ada sistem hidrologi atau hidrologi sistem. Yang kita manfaatkan dari energi panas bumi yaitu uapnya. Dalam energi panas bumi di Indonesia itu sangat berpotensi karena kita termasuk ke dalam wilayah Ring of Fire. Sering terdapat gempa, kemudian terdapat gunung berapi. Karena panas bumi itu identiknya dengan gunung berapi. Jadi kalau ada gunung artinya tidak aktif gitu ya, tidak akan mungkin ada sumber energi panas bumi di sana. Ini kita termasuk dalam Ring of Fire, ada di pojok sebelah kiri. Ring of Fire ini membentang dari Sumatera sisi utara hingga ke Sulawesi. Ini sebaran potensi panas bumi yang ada di kita. Energi panas bumi kita itu 40% cadangannya dari total seluruh cadangan yang ada di dunia. Sebenarnya cukup besar. Tinggal kita memanfaatkannya. Cuma ya dalam pemanfaatannya itu terkadang ada pemanfaatan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung itu mungkin kita tahu, kita sudah pernah mendengar istilahnya pemandian air panas, kemudian adanya ini pemandian air panas dan tempat wisata seperti itu ya. Ini yang saya maksudkan pemanfaatan tidak langsung. Kalau pemanfaatan tidak langsung akan kita bahas sebentar lagi. Kalau pemanfaatan langsung itu bisa untuk penghangat ruangan, kemudian untuk budidaya jamur, kemudian untuk pengering juga, kemudian bisa untuk sebagai tempat pariwisata. Yang di sini yang terdekat itu ada di Kawah Wurung. Saya dulu ini sharing aja ya. Ini saya dulu penelitiannya di Kawah Wurung di sebelah timur atau ya sebelah timur. Di sana itu sudah diakuisisi sama Medco Energi, punya Bapak Arifin Panigoro. Saya sempat dulu penelitian di sana, masih belum ada listrik yang masuk, masih dalam tahap proses testing well atau proses pengetesan sumur. Oke, kita bicara tentang prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dalam pembangkit listrik panas bumi itu ada 2 sumur yang utama yang sering digunakan, yaitu sumur produksi dan sumur injeksi. Kenapa dikatakan panas bumi itu merupakan suatu energi baru terbarukan? Karena dalam prosesnya dia itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis karena apa? Selama masih ada sumber atau sistem hidrologi yang masih ada di dalam atau masih ada terkandung dalam lapisan bumi, itu tidak akan habis. Karena kita tahu semua sumber pemanasnya dari inti bumi. Kemudian air selama di sana tidak akan kekeringan ya nggak akan pernah habis. Kemudian dari 2 sumur itu ada uap yang dibawa, yang dari sumur produksi itu ada 2, yaitu uap dengan kandungan air, kemudian air panas. Jadi uap itu nantinya akan masuk ke separator. Dari separator ini nanti dipisahkan antara uap saturasi, uap jenuh dengan air. Jadi air itu air panas masuk lagi
ke sistem demistor, dari demistor itu nanti didinginkan, masuk ke kondenser, baru nanti diinjeksikan lagi ke dalam bumi. Sedangkan uapnya, dia itu untuk memutar turbin untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Dari uap tadi yang terkumpul dalam turbin, nanti kan akan menjadi sebuah, dia menabrak piringan turbin, kemudian menjadi embun, kemudian menuju ke cooling tower untuk didinginkan lagi dengan suhu yang lebih rendah dan lebih aman untuk diinjeksikan lagi ke dalam sumur injeksi atau bumi. Ini salah satu animasi saja ya untuk panas bumi. Jadi idealnya itu memang di daerah pergunungan, dari adanya daerah resapan, kemudian adanya batuan kedap air, dari situ adanya sistem hidrologi, kemudian pasti di situ adanya manifestasi panas bumi. Misalnya adanya sumber air panas, atau ada mud pool, ada seperti alterasi batuan. Oke, untuk kesetaraannya energi panas bumi ini saya ambil dari bukunya Dr. Prihadi. Satu sumur panas bumi itu setara dengan 240 megawatt. Atau kalau dalam 1 liter bahan bakar minyak itu bisa kalau dikalkulasikan, dijadikan hitungan yang sama, maka satu sumur itu lebih menghemat bahan bakar minyak sebesar 96.000 liter per hari. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau semua sumur geotermal itu menghasilkan. Tapi ya di situ kesulitannya. Dalam satu sumur geotermal itu biasanya belum tentu dia itu dapat menghasilkan uap yang diinginkan. Biasanya kemarin itu yang ada, ini sharing saja, di Ijen itu ada sudah mengebor 4 sumur, ternyata yang berproduksi atau yang sesuai dengan standar itu yang hanya 2. Jadi yang 2 itu ditutup lagi, kemudian direklamasi lagi, seperti itu. Ini data wilayah kerja dari pemerintah, dari Dirjen Energi Baru Terbarukan, dari SDM. Kita fokusnya di Jawa Timur. Di sana sudah ada data tentang Belawan Ijen, di mana kapasitasnya kalau memang terbukti itu sebesar 270 megawatt. Terakhir saya ke sana tahun 2018, itu masih kedalaman 1.300 meter atau 1,3 kilo. Dia masih menghasilkan air panas saja, masih belum uap. Nanti diharapkan pada kedalaman 3.000 meter atau 3 kilo baru nanti bisa ini yang sesuai yang diinginkan. Kemudian ada juga di Jawa Timur itu Gunung Iyang Argopuro. Mungkin ada yang sudah pernah dengar Pegunungan Tiris yang perbatasan antara Jember dengan Lumajang dan Probolinggo. Di sana juga sudah sumber panasnya. Di sana kalau nggak salah ada pemandian air panas dan juga wilayahnya sudah tercover sama PGE, Pertamina Geothermal Energy. Kemudian ada juga di Jawa Timur itu ada Telaga Ngebel dengan proyeksi 120 megawatt. Ini ada beberapa data yang masih belum melakukan testing well atau masih belum dilakukan pengetesan pada sumur. Kemudian ini dampak lingkungannya untuk
pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana kandungan gas rumah kaca atau glasshouse gas dibandingkan dengan batu bara, kemudian dengan pembangkit listrik tenaga diesel, kemudian dengan minyak dan natural gas atau gas, itu dia itu lebih sedikit kandungan emisi gas rumah kacanya. Sedangkan ini menurut jurnal IPB tahun 2018 dikatakan di sini dibandingkan dengan PLTA, PLTP, PLTD, kemudian PLTG dan PLTU, PLTA memang lebih sedikit, tapi kapasitas energi listriknya dia lebih sedikit juga dibandingkan dengan geothermal. Dibandingkan dengan PLTD, PLTG, dan PLTU, geothermal masih memiliki kandungan emisi yang lebih rendah. Ini salah satu kota yang ada di di Iceland, maaf. Di Iceland, kota Reykjavik, ini masih pada tahun 1932. Dia itu masih menggunakan penghangat dengan bahan bakar minyak. Itu kandungan polusinya kita seperti itu kan sangat bahaya sekali, rentan sekali bagi masyarakat yang ada di situ. Kemudian ini foto udara pada saat ini di mana masyarakat sudah memanfaatkan energi geothermal. Di sana memang daerahnya dekat dengan kutub utara, jadi di Iceland itu lebih enak, lebih nyaman kalau menggunakan penghangat yang dari panas bumi, energi panas bumi. Ini dampak terhadap tata guna lahan. Tata guna lahan untuk pembukaan eksplorasi atau saat melakukan testing well, itu tidak menimbulkan dampak yang berarti. Buktinya pada lapangan panas bumi biasanya berhidup berdampingan dengan kawasan hutan lindung atau areal perkebunan. Yang ada yang sudah ada ini, yang sudah terbukti ini ada di Wayangwindu, ada di Kamojang. Mungkin teman-teman yang dari Bandung sudah pernah main-main ke sana di Kamojang. Dia itu hidup berdampingan dengan kebun teh gitu. Ada di Dieng juga. Jadi adanya PLTP ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sana malah. Ini salah satu penampakan yang ada di PLTP Derajat, di mana berdampingan dengan perkebunan masyarakat yang ada di sekitar sana. Itu yang dikeluarkan seperti asap itu bukan asap, tapi itu uap air. Uap air yang hasil dari kondenser atau sistem cooling tower-nya. Yang dibuang itu adalah air. Kemudian ini gambar dari PLTP Wayangwindu, terletak di tengah-tengah perkebunan malah dia. Kalau yang di Ijen, yang Medco ini saya belum pernah memfoto karena masih prosesnya testing well. Kemudian ini dampaknya terhadap lingkungan air. Mineral yang dibawa oleh fluida panas bumi juga membawa boron, arsenik, dan raksa. Sangat berbahaya bila mencemari air bila dilepas ke lingkungan langsung gitu ya. Tapi tidak, karena air yang ada di ini, yang ada dari sumur produksi, kalau memang itu kandungannya air, dia langsung diinjeksikan. Sebelum diinjeksikan, dia melalui sistem kondenser dulu, kemudian baru diinjeksikan ke dalam bumi. Jadi tidak sampai membuang air ke luar, artinya ke lingkungan sekitar. Ini salah satu pemanfaatan PLTP, tapi ini ada di wilayah Selandia Baru. Ini sebagai
penghangat air di saat musim dingin untuk peternakan udang. Kemudian dampaknya terhadap sosial masyarakat. Jelas kalau ada eksplorasi panas bumi, apapun eksplorasi itu jelas memperbaiki sistem akomodasi dulu ya, karena material yang dibawa itu seperti drilling, kemudian mesin-mesin yang sangat besar itu pasti membutuhkan sistem akomodasi atau seperti jalan, harus ukurannya memang harus diperbesar, kemudian aspal yang lebih bagus seperti itu. Hal tersebut biasanya mengakibatkan masyarakat yang ada di daerah situ berbondong-bondong, biasanya seperti ada gula, ada semut, jadi ada yang ada kegiatan, jadi mereka itu berbondong-bondong, apa sih kegiatan itu? Jadi mereka itu biasanya bukan hanya mendekati wilayah itu, juga mereka itu memanfaatkan, karena ada pembukaan lahan, jadi ada niatan untuk penggundulan hutan seperti itu. Jadi sebenarnya yang melakukan penggundulan hutan itu masyarakat sendiri sebenarnya, seperti tahun 2018 ataupun 19 yang terjadi di Ijen, yang banjir yang tiba-tiba itu sebenarnya kalau saya menilai, saya juga pernah ke sana waktu itu kayu sudah potongan, jadi nggak mungkin petugas eksplorasi memotong kayu sedemikian rupa, sangat rapi, kemudian pas banjir kayu itu kebawa ke daerah yang lebih rendah, itu sangat nggak mungkin. Itu pasti masyarakat yang sudah merencanakan bahwa nanti kalau hujan, kayu itu ditumpuk di sungai, ketika ada bendungan jebol, kayu itu malah larinya ke bawah atau ke masyarakat. Jadi mereka ya tinggal mengambil aja gitu. Jadi eksplorasi ini tidak, khususnya eksplorasi panas bumi, tidak berbahaya bagi masyarakat. Ini salah satu gambar yang ada di Kamojang. Ini pipa panas bumi, tapi dibuat tidur-tiduran sama macan tutul ya, ada di wilayah tersebut. Jadi ya sangat friendly sama animal, sama hewan juga ini. Jadi sangat tidak mengganggu. Bising pun tidak. Dan sekian presentasi dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu Siti. Baik, terima kasih Pak Agung, luar biasa sekali. Kita kasih aplaus secara virtual ya kepada Pak Agung Herdianto STMT. Ini materi yang sangat luar biasa dari Pak Agung ya, terkait tadi sudah dijelaskan tentang tingkat penggunaan EBT di Indonesia yang sampai dengan 12,7% gitu, dan akan adanya kenaikan kebutuhan energi di tahun 2024 hingga lebih dari 70.000 megawatt, hingga dengan bahwa energi terbarukan terutama yang disampaikan tadi energi panas bumi itu sangat eco-friendly gitu ya, tidak menyebabkan kebisikan, bahkan sangat-sangat ramah kepada satwa-satwa liar gitu. Oke, itu tadi materi yang pertama dari Bapak Agung. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mempersilahkan Bapak Sarwo Danuji, SPMP, selaku dosen dari pendidikan biologi Universitas PGRI Argopuro Jember. Beliau akan membawakan suatu materi yang luar biasa, judulnya adalah budidaya energi. Nah, luar biasa sekali ya, jadi yang bisa dibudidayakan nggak cuman hewan ternak, nggak cuman tanaman hias, bahkan energi pun bisa dibudidayakan. Nah, kira-kira seperti apa sih yang dimaksud dengan budidaya energi? Monggo ini kita undang Bapak Sarwo, sudah siap Pak? Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya, monggo Pak Sarwo. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Baru saja kita. Pertama kali mungkin saya mengucapkan selamat untuk Prodi Teknik Lingkungan ya. Sudah untuk ketiga kalinya mengadakan webinar series
Iya, Rame-rame. Ngapunten Pak Sarwo masih di mute sepertinya mic-nya Pak. sudah ya? Enggak ya? Oke, siap. Selamat saya untuk Ibu Kaprodi, Ibu Ratih, dan juga pemateri yang pertama, Bapak Agung. Salam kenal. Sebenarnya saya juga iri untuk mengadakan hal seperti ini di prodi saya. Mudah-mudahan saya bisa meniru. Gitu. Materi yang saya susun ini adalah memang saya katakan memang mengungkap kembali gagasan revolusi Unergi karena memang sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah lama begitu, sudah lama tentang bioenergi. Nah, mungkin juga saya mengangkat tema ini berkenaan dengan latar belakang pendidikan saya, S1 dan S2 adalah agronomi gitu, sehingga mungkin lebih familiar dengan dunia pertanian. Saya katakan mengulang kembali karena sebenarnya dulu itu gagasan ini pernah digagas, tapi karena ada sesuatu yang baru, yaitu bahan bakar dari sumber fosil atau sumber fosil, dan itu lebih murah, maka gagasan ini kemudian ditunda atau dimarginalkan gitu ya, sehingga kemudian negara ini lebih memilih mengadakan energi dengan bahan bakar dari fosil gitu. Nah, tapi seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber yang pertama, kita ketahui bahwa sekarang bahan bakar fosil itu memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama terhadap perubahan iklim, sehingga ada dikatakan tadi oleh Kaprodi Teknik Lingkungan, kira-kira ada kenaikan suhu sekitar 1 derajat dalam 1 dekade ini. Nah, persoalan energi yang bisa saya tangkap saat ini di negara kita adalah cadangan minyak bumi itu diperkirakan tinggal 12 tahun lagi gitu ya. Nah, sementara cadangan batu bara diperkirakan tinggal 69 tahun lagi. Nah, berarti sebenarnya sangat sebentar. Ini yang bersumber di Indonesia. Sehingga tadi juga dikatakan oleh narasumber yang pertama bahwa bisa disadari di sini bahwa betapa sekarang ini kebutuhan energi kita banyak melakukan impor dalam hal kebutuhan minyak mentah. Nah, hal ini bahwa cadangan kita yang sudah sangat menipis sehingga bisa dikatakan bahwa ketahanan nasional kita itu sudah rendah, perlu diantisipasi agar kita itu tidak kedodoran dalam rangka mengupayakan energi dalam negeri. Namun, seperti dipaparkan tadi oleh narasumber yang pertama, kita itu harus bersyukur juga karena tinggal di Indonesia yang notabene secara geografis kita itu diberikan anugerah seperti dipaparkan tadi, masalah panas bumi yang berlimpah. Lebih dari itu, kita itu berada di wilayah tropis yang sangat berlimpah sebenarnya untuk kebutuhan energi terbarukan dalam hal energi surya, energi angin, energi air, dan energi panas bumi itu sendiri. Ada lagi mungkin energi gelombang itu juga bisa adalah bagian daripada energi terbarukan. Nah, ini sebenarnya yang harus mulai ada kesadaran menurut saya di masyarakat Indonesia yang menurut saya kayaknya
sedikit kurang disadari gitu ya, karena terlalu lama kita selalu mengkonsumsi, bahwa sebenarnya itu ada di negara kita. Dan karena limpahan kita di daerah tropis itu berefek juga pada sebenarnya khususnya dalam hal pertanian. Dalam hal pertanian menghasilkan tanaman-tanaman yang sebenarnya sudah selama ini kita manfaatkan untuk energi sendiri, mungkin secara konvensional di masyarakat pedesaan, dalam hal ini manfaatan biomasa dari kayu bakar. Nah, tapi itu adalah sebenarnya adalah suatu potensi yang kita miliki, dan mungkin terkadang kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya ada, dan kita sebenarnya nggak perlu panik dalam jangka waktu ke depan, dan kadang-kadang hanya persoalan bahwa kita itu terlalu dislogani bahwa kita sekarang kekurangan energi, terus kita sekarang kebutuhan energi mulai menipis, terus kemudian kita sudah mulai impor. Padahal kalau kita dalam sudut pandang yang lain, misalkan kita dalam sudut pandang potensi wilayah geografis kita, dalam potensi bahwa kita itu dari sumber daya kekayaan biodiversitas, kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia yang luar biasa, bahwa kita itu termasuk mungkin paling unggul atau nomor 2 di dunia ini tentang kekayaan flora dan faunanya, di mana kekayaan ini bisa menjadi sumber energi juga, maka bisa kemudian diistilahkan sebagai bioenergi. Nah, ini suatu konsep yang diulang kembali sebenarnya, bahwa kemandirian dari hal itu sebenarnya, jadi kadang-kadang ada suatu mindset yang menurut saya kecurigaan saya dipaksakan, bahwa kadang-kadang kita itu dalam bayang-bayang kita itu akan kekurangan energi gitu ya. Padahal sebenarnya menurut saya kita sebenarnya berlimpah energi. Hanya kita kemudian bagaimana kita kemudian menyadari itu, mengoptimalkan pengetahuan itu, kemudian melakukan pemberdayaan, melakukan kemudian riset tentang itu, dan kita untuk memberdayakan apa yang ada di negara kita sendiri. Nah, kemandirian yang saya gagas sebenarnya ada yang saya gagas dalam forum ini. Saya ingin mengangkat masalah, selain masalah bioenergi, juga masalah membangkit listrik sampah, juga masalah bagaimana seharusnya dalam hal pengadaan energi itu melibatkan banyak pihak, dalam hal ini partisipasi masyarakat. Tapi mungkin kita awali dulu dengan bioenergi begitu ya. Bioenergi itu sendiri adalah energi yang terbarukan yang berasal dari makhluk hidup, khususnya biasanya tanaman atau hewan, yang kemudian bisa disinonimkan menjadi biofuel gitu. Apa istilahnya? Biofuel apa? Nah, dan ini sebenarnya sudah banyak penelitian tentang hal ini, bahwa biomasa dari tumbuhan itu kemudian bisa diberdayakan menjadi biodiesel. Nah, ini sebagai sumber dari bahan bakar mesin diesel, dan pada prakteknya kita sekarang sudah melakukan itu, bahwa sudah ada biosolar di negara kita, sudah dijalankan, dan sudah ada kesadaran di negara kita bahwa kita mulai bergeser untuk mulai ke sana. Kemudian bisa menjadi bioetanol. Nah, ini diperuntukkan untuk mesin yang berbahan bakar bensin. Nah, walaupun bahwa secara prakteknya, secara kenyataannya perlu suatu riset yang lebih mendalam tentang bagaimana aplikasi hasil biodiesel yang dihasilkan oleh potensi di wilayah kita. Tapi secara teori, secara yang sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti dahulu, bahwa produk biodiesel atau bioetanol itu sebenarnya bisa langsung dicampurkan kepada bahan bakar itu sendiri, sehingga langsung bisa dipakai gitu. Nah, kemudian untuk biogas ini bisa relatif tidak hanya berasal dari banyak dari prodi matematika yang tanya. Tidak bisa dari
tidak hanya dari tanaman, tapi juga bisa dari kotoran hewan. Nah, di pojok sini misalkan tentang proses pembuatan biogas, kemudian ini proses buatan bioetanol sendiri, dan ini bagaimana siklus tentang biodiesel. Bagi saya, kenapa bioenergi itu menjadi penting, menjadi suatu yang strategis? Alasan yang pertama bahwa sebenarnya kita punya luas daratan dan tanahnya itu relatif subur. Jadi ini yang harus anugerah Tuhan ya, menurut saya anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri dengan kondisi geografis. Kita misalkan banyak pegunungan yang kemudian ternyata memberikan dampak yang lebih lanjut. Kita memiliki tanah yang subur dan sinar matahari yang berlimpah, sehingga itu sudah anugerah tersendiri untuk membudidayakan tanaman gemari pali belah jinawe gitu ya istilahnya ya. Jadi apapun sebenarnya yang kita ingin tanam, yes, kita menyesuaikan dengan tanaman itu sendiri, kemudian kita sesuaikan dengan ketinggian dan sebagainya, insya Allah bahwa itu akan tumbuh. Nah, yang kedua adalah bahwa bioenergi ini karena mungkin ini sudah aneh ya, bisa menjadi konsekuensi, bisa dianggap sebagai konsekuensi logis ya, karena hal bersifat alami sehingga sangat minim kadar karbon di atmosfer, kemudian akan sedikit sekali akan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, kemudian rendah emisi polutan, terus kemudian bahwa bioenergi ini adalah energi yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas udara. Nah ini yang kemudian alasan lain yang ini menurut saya ingin saya tekankan di sini, ya jadi kadang-kadang lucu, tapi saya ingin menekankan ini. Jadi persoalan bahwa menurut saya budidaya energi, dalam hal ini pertanian energi, dalam istilahkan bahwa energy farming, jadi itu bisa menciptakan lapangan kerja atau justru meningkatkan keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Kenapa saya ini lebih menekankan hal ini? Karena pada kenyataannya ini menjadi suatu solusi menurut saya, bahwa di negara kita lapangan kerja sangat sulit, terus kemudian keterlibatan masyarakat dalam hal untuk pengadaan energi menurut saya sedikit. Maaf, menurut saya kadang dalam sudut pandang saya pengadaan energi seringkali dikuasai oleh beberapa gelintir golongan, sehingga padahal negara kita adalah negara agraris seperti itu ya, dan potensinya kita itu sangat hebat tentang memang dari leluhur bahwa itu sudah turun temurun melakukan mata pencarian sebagai petani, kemudian wilayah juga ada, tanahnya subur, secara lingkungan semuanya mendukung, tapi kenapa kok selama ini tidak pernah gitu ya, tidak pernah diupayakan hal ini, sehingga kadang-kadang saya berpikir skeptis sih bahwa ini ada hal yang disengaja seperti ya, karena persoalan ingin penguasaan hasil dari pengelolaan energi itu sendiri. Nah, bagi saya dengan energy farming itu ya, atau budidaya energi ini justru akan mengatasi persoalan sosial negara kita sekarang dalam hal penciptaan lapangan kerja. Justru masyarakat menjadi merasa terlibat itu sendiri untuk aktif, kemudian untuk mengadakan energi. Seperti saya setuju dengan apa yang digagas oleh atau yang dipresentasikan tadi oleh narasumber yang pertama tentang misalkan adanya itu desa mandiri energi. Nah, harapan saya baik seperti itu. Jadi ini suatu gagasan gitu ya. Gagasan harapan saya bahwa ada kemandirian di wilayah-wilayah terpencil tentang bagaimana itu mengusahakan energi untuk kebutuhan masyarakat kan, sesuai dengan potensi yang ada. Jika tidak ada misalkan seperti yang disebutkan misalkan tidak ada panas bumi, bisa juga menjadi tenaga surya. Jika mungkin dia tidak ada tenaga surya, apa yang ada? Misal apakah itu kemudian dengan tenaga air, tenaga angin, ataupun kalau misalkan itu wilayah itu memang sangat strategis dalam hal pertanian, berarti bagaimana mengupayakan daerah tersebut itu
untuk kebutuhan energi dari sisi penanaman atau budidaya energi itu sendiri. Nah, salah satu hal yang kelebihan yang lain tentang bagaimana kita manfaatkan bioenergi, ketersediaan cadangannya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita itu lebih, menurut pandangan saya, jika kita itu ingin energi yang lebih, maka kita itu bisa menanam, dan jenis tanaman apa yang kira-kira itu kita sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ini adalah slide ini adalah menunjukkan sepintas saja tentang ada suatu strategi untuk memproduksi bioenergi atau biofuel gitu ya. Jadi strategi yang pertama adalah membiayakan tanaman yang kaya dengan kandungan gula atau pati, kemudian diproses dengan fermentasi ragi sehingga menghasilkan etil alkohol yang kemudian ini bisa cenderung untuk mesin berbahan bakar bensin. Nah, kemudian yang strategi kedua bisa membudidayakan tanaman yang tinggi kadar minyak sayurnya atau minyak nabatinya. Contohnya kelapa sawit, kedelai. Nah, ini akan menghasilkan minyak yang nantinya berkecenderungan untuk kebutuhan mesin yang memakai atau mesin diesel. Nah, sedangkan yang lainnya, sisa-sisa atau kayu, produk-produk sampingannya, bisa dikonversi yang dalam hal ini menjadi gas, metanol, bahan bakar etanol, atau mungkin juga menjadi pembangkit listrik tenaga sampah juga. Nah, ini adalah beberapa gitu ya. Slide ini menunjukkan adalah sebenarnya sangat banyak sekali. Ini hanya beberapa tanaman yang sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi yang kaya minyak nabati atau nanti sebagai sumber biodiesel, dan yang satu sisi adalah tanaman yang nantinya berpotensi sebagai pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan mesin bertenaga bensin gitu ya. Nah, sudah melakukan penelitian ya. Tadi penelitian terdahulu sebenarnya sudah ada, dan memang ada hal kadang-kadang yang harus disesuaikan tapi dengan mesin itu sendiri. Tapi yang sudah dilakukan sekarang pemerintah yang sudah menelurkan B20 begitu ya, yang kemudian campuran daripada solar dengan biosolar 20%, dan itu bisa langsung termanfaatkan, itu sangat potensi untuk kemudian dibudidayakan. Nah, sepintas, jadi kalau sepintas berdasarkan referensi yang saya baca, ke depan yang paling berpotensi untuk kemudian dikembangkan yang secara massal itu yang untuk sebagai awal adalah sawit, karena memang sawit ini sudah tertanam luas di negara kita, mulai di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera yang luasannya sudah ini tidak luar biasa, dan ini saya memang tidak memunculkan data. Walaupun dalam sisi produksi kita itu masih kalah dari negara lain, dalam hal ini misalkan Malaysia. Nah, ini patut dipertanyakan kenapa misalkan produktivitas kita masih rendah dalam hal sawit. Nah, salah satunya ternyata dari sisi bukan budidaya, tapi dari sisi politik atau sisi sosiologi atau sisi yang di luar itu, bahwa keperpihakan pemerintah itu bagaimana memperdulikan tentang apresiasi terhadap masyarakat, misalkan yang membudidayakan sawit, sehingga bisa segera misalkan menyegarkan kembali bibit sawitnya itu kurang gitu ya, sehingga kadang-kadang sawit yang ada di sekarang ini masih kemudian sampai lebih dari 15 tahun belum ada peremajaan kembali. Itu salah satu dari hal misalkan sumber daya biodiesel. Tentang misalkan dari sumber bioetanol yang sekarang misalkan berpotensi itu yang luar biasa, sangat potensi untuk dikembangkan. Nomor satu itu adalah singkong, karena ini sudah
sudah menyebar luas, sudah ditanam di mana-mana. Kemudian dari sisi budidaya, tanaman ini relatif mudah dan tidak menuntut penggunaan lahan yang luas. Misalkan juga tentang masalah ketinggian, dia relatif bisa menyesuaikan, asalkan memang dia berada di wilayah tropis. Nah, ini menurut saya menarik untuk kemudian bagaimana kemudian digagas oleh kita, bahwa ternyata bahkan selain singkong pun banyak sekali. Walaupun selama ini tentang yang paling dominan sudah penelitian tentang untuk bioetanol adalah singkong dan jagung, gitu ya. Nah, sementara di biodiesel untuk penelitian yang sudah menghasilkan biodiesel itu adalah tanaman yang sudah banyak adalah tanaman sawit dan kedelai. Padahal sebenarnya potensi yang bisa didapat dari tanaman-tanaman untuk diambil sumber minyaknya, minyak nabatinya itu banyak sekali, di antara adalah seperti yang ada di slide ini. Kemudian apa yang kemudian saya tulis tadi, apa kemudian saya gagas tadi, menurut saya akan menjadi suatu yang sia-sia kalau itu hanya menjadi suatu gagasan semata tanpa adanya dukungan juga dari pemerintah. Nah, ini walaupun hal ini adalah suatu yang perlu dikaji lagi ya, tapi menurut saya pemerintah dalam hal ini sangat menentukan untuk bagaimana kita menjadi mandiri dalam hal energi, khususnya dalam bioenergi. Nah, dukungan pemerintah yang saya maksud misalkan buat kebijakan pemerintah yang berikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi mengembangkan bioenergi. Terus misalkan juga memberikan insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bidang bioenergi. Contoh kasus misalkan di Australia itu sangat ada kebijakan memang dari pemerintah kepada masyarakat yang misalkan berinvestasi dalam hal misalkan membuat pabrik untuk bioenergi. Nah, disayangkan kan ini belum ada di negara kita. Atau mungkin misalkan di negara Brasil, bahwa sekarang sudah mengembangkan teknologi bioetanol, sehingga kemudian justru negara luar kemudian yang kemudian sebagai kalau nggak salah dalam ini sudah Eropa ya, Eropa itu kemudian menyesuaikan dengan Brasil dalam hal untuk membuat mobil yang sesuai dengan produk bioetanol negara Brasil itu sendiri. Nah, jadi menurut saya sebenarnya ada tidak terlalu dikhawatirkan menurut saya bahwa tentang bagaimana persoalan energi di negara kita ya, tapi menurut saya perlu keseriusan dari semua pihak dalam hal ini, tidak hanya masyarakat tapi juga dukungan pemerintah, sehingga kita ke depan menurut saya dalam istilah saya sebenarnya tidak ada kita itu krisis energi. Sebenarnya kita berlimpah dan kita bisa optimis ke depan bahwa energi itu akan ada terus di Indonesia. Mungkin itu aja karena yang bisa saya sampaikan dalam presentasi dan kesempatan ini. Saya pikir banyak sekali kekurangan dari saya. Untuk sementara saya ucapkan terima kasih dan kembalikan ke moderator. Dan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarwo. Tepuk tangan yang meriah ya kepada Pak Sarwo dan materi yang luar biasa gitu ya. Tadi Pak Sarwo sudah menyebutkan bahwa Indonesia itu sangat melimpah dengan sumber daya alamnya gitu ya Pak ya, gemah ripah loh jinawi gitu. Dan istilahnya sebenarnya Indonesia itu akan sangat aneh ketika ada istilah krisis energi karena Indonesia sangat dilimpahi oleh sumber daya energi terbarukan yang siap untuk dimanfaatkan, begitu ya Pak ya. Oke. Itu tadi Bapak Ibu sudah pemaparan dari kedua narasumber kita, dari Pak Agung Herdianto tentang pemanfaatan energi terbarukan, terutama dari energi panas bumi, kemudian dari Pak Sarwo tentang bioenergi ya, budidaya energi tadi,
materi yang sangat luar biasa tentang energi terbarukan di Indonesia. Dan untuk sesi yang selanjutnya, yaitu adalah sesi diskusi. Di sini saya akan membuka 2 termin ya. Satu termin akan diisi oleh 3 pertanyaan. Di sini sudah ada cukup banyak pertanyaan yang masuk dari para peserta. Saya lihat antusiasmenya juga sangat luar biasa ya. Mungkin di sini untuk pertanyaan pertama, saya bacakan dari yang sudah masuk ke kolom chat, yaitu dari Safa. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Agung. Bagaimanakah cara mengetahui sumur geotermal itu memenuhi kriteria atau tidak, Pak? Gitu. Monggo kepada Pak Agung, waktu dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, yang memang itu yang menuntut ini bagaimana sih sumur itu memenuhi kriteria? Hanya kita kalau bilang dari kualitas kah atau dari kedalaman kah, seperti itu. Jadi ada 2 faktor yang menentukan sumur itu layak nantinya. Ada 2 faktor yang menjadikan sumur itu dikatakan bisa menyalurkan uap dengan tekanan yang tinggi, sehingga bisa memutar turbin dan dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan arus listrik. Yang pertama dikatakan ideal di mana temperatur atau suhunya berkisar antara 180 derajat Celcius hingga 220 derajat Celcius. Dengan pressure atau tekanan pada produksi well atau sumur produksi di katup valve kontrolnya itu minimal 6 bar atau sekitar 6 kilo persatuan ini inci persegi. Mungkin itu saja, Bu. Oke, 2 siap, Pak. faktor itu saja. Ya, jadi ada 2 faktor ya, Pak ya, yang 2 faktor mempengaruhi kriteria lulus enggaknya suatu sumur geotermal, Pak ya. Ya, baik, itu. siap. Kemudian ini ada pertanyaan juga ditujukan kepada Pak Sarwo. Pertanyaan dari Rosdiana Suswati Anjung dari Prodi Pendidikan Matematika. Kepada Pak Sarwo, ada 2 pertanyaan ini, Pak. Yang pertama adalah mengapa bahan bakar merupakan bahan yang sangat diperlukan oleh manusia, Pak? Mungkin yang dimaksud lebih kepada bahan bakar ini tadi ya, Pak ya, energi terbarukan ya, Pak ya. Terus yang kedua, bahan bakar ini akan menjadi kebutuhan manusia mungkin untuk apa saja begitu ya, Pak ya. Monggo Pak Sarwo, waktu dipersilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau nggak salah saya tangkap bahwa apa yang diperlukan manusia untuk kenapa energi itu diperlukan manusia gitu ya? Iya, Pak. Kenapa energi diperlukan oleh manusia gitu mungkin, Pak? Iya, kenapa ya? Sederhana, tapi kadang-kadang susah ya. Nah, jadi mungkin ini pertanyaan yang mendasar gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan menggunakan energi. Menggunakan energi, bergerak, kita menggunakan energi, bergerak secara dalam individu atau mungkin bergerak kemudian secara dalam jangka yang jauh, dalam hal ini menggunakan transportasi itu adalah energi. Misalkan kita bergerak dalam 1 kilo, kita bisa mengandalkan diri sendiri, berarti kita perlu makan untuk menghasilkan energi, atau kalau kita bisa menggunakan transportasi, berarti kita perlu energi sana untuk entah itu apa ya, pakai misalkan mesin bensin, berarti kita perlu bensin. Dari sana menurut saya itu gambaran sederhana bahwa setiap gerak kiri kita, setiap detik kita itu memang memerlukan energi.
Dan itu sederhana, itu dalam hal sederhana, misalkan kita bergerak. Dalam hal yang lain, semuanya adalah bisa dibilang bahwa sekeliling kita itu adalah, atau semua aktivitas kita adalah energi. Sehingga ya kita memang sangat memerlukan energi. Mungkin itu. Ya, iya Pak. Berarti memang dari setiap aspek kegiatan manusia itu nggak lepas dari kebutuhan energi ya Pak ya? Ya. Nggih. Luar biasa sekali. Jadi itu tadi tanggapan dari para narasumber. Sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya persilakan kepada Kak Syafa dan juga yang terakhir tadi bertanya yaitu Kak Rosdiana untuk menanggapi, mungkin ada pertanyaan lanjutan dari jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber. Saya berikan waktu untuk silakan raise hand. Untuk Kak Syafa dan Kak Rosdiana. Ataukah sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke, siap. Ya. Bapak Sarbo telah menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber ya. Oke, ini ada 2 orang yang raise hand untuk bertanya. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Kak Mashkur Al-Ghazali. Monggo Kak. Silakan langsung disampaikan pertanyaannya. Kak Mashkur, hilang ya? Oke, kita lanjut kepada Kak Mailinda Purniasari. Ya, silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Saya Mailinda Purniasari dari Pendidikan Biologi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Agung. Sebenarnya tadi saya sudah menuliskan di room chat. Saya ini penasaran gitu. Dari penjelasan Bapak Agung tentang pembangkit listrik menggunakan BBM. Untuk saat ini BBM bisa dibilang akan dihapuskan. Jika BBM dihapuskan, otomatis penggunaan BBM di pembangkit listrik makin sedikit atau mungkin tidak menggunakan sama sekali. Nah, dari itu semua apakah ada dampak bagi pembangkit listrik itu sendiri? Terima kasih. Baik, bisa saya langsung jawab? Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mailinda. Ya, Kak Mailinda. Oke, Mbak Mailinda. Jadi begini, tujuan pemerintah bukan untuk menghapuskan penggunaan BBM, tapi mengurangi emisinya dengan mengurangi penggunaan pembangkit listrik apapun, pembangkit listrik yang menggunakan emisi bahan bakar. Misalnya salah satunya batu bara, kemudian diesel. Dengan adanya energi baru terbarukan ini, salah satunya panas bumi atau biogas ataupun apa yang dikatakan oleh Pak Sarwo tadi, itu mendukung pembangkit listrik yang selama ini sudah ada atau terinterkoneksi memenuhi kapasitas penggunaan daya. Karena setiap tahun kita tahu bahwa penduduk Indonesia semakin bertambah. Seperti itu. Jadi untuk mengurangi defisit yang sudah ada, karena kita gini loh, kerja di pembangkit listrik pembangkit listrik, kita itu nggak tahu tiba-tiba beban puncak kapan sih, seperti itu. Kita tahu misalnya pada hari biasanya pengalaman saya dulu, beban puncak di perusahaan listrik itu paling besar itu terjadi saat ada kegiatan besar, misalnya pada hari raya, malam hari raya, itu biasa penggunaan listrik di sana ngetrip sampean. Salah satu pembangkit itu bilang, oh ngetrip itu artinya posisi penyaluran daya sudah maksimal. Hal itu perlu disiasati dengan adanya penambahan energi baru terbarukan ini untuk guna mengurangi ngetripnya tadi itu, atau di mana posisi tegangan yang
digunakan atau kapasitas penyaluran daya yang maksimal seperti itu. Kemudian apakah nanti BBM ini akan dikurangi? Ya jelas dikurangi dengan adanya energi baru terbarukan ini setidaknya dapat membantu PLN dalam penyediaan sumber tenaga listrik seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Agung. Mungkin dari Kak Mailinda, adakah ada tanggapan atau ada pertanyaan lanjutan? Atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi sesi tanya jawab di termin 1. Kita akan masuk ke termin 2, dibuka 3 pertanyaan. Sebelum saya mempersilahkan yang resen, saya akan membacakan 1 pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, yaitu dari Kak Siti Nur Azizah dari Prodi Pendidikan Matematika. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Sarwo dan Uji SPMP. Pertanyaannya adalah, saya pernah membaca dan mendengar bahwa di tahun 2025, Kementerian Industri menargetkan 20% kendaraan menggunakan tenaga listrik. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Dan kira-kira apakah ada dampak positif ataukah dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat kebijakan 20% kendaraan yang menggunakan tenaga listrik? Sekian Pak. Monggo Pak Sarwo ditanggapi. Oke, terima kasih. Tentang penggunaan kendaraan yang menggunakan energi listrik, bagi saya mendukung gitu ya. Bagus begitu ya. Dalam hal misalkan bahwa kendaraan yang memakai bahan bakar listrik, tentunya di sini mengurangi emisi. Tentunya di sini adalah ramah lingkungan, sehingga mengurangi polutan udara, sehingga dalam jangka yang lebih dalam kepentingan yang luas tentunya akan mengurangi dampak pemanasan global. Jadi menurut saya itu adalah hal yang baik. Cuman harus diperhatikan juga sebenarnya listrik dalam hal ini juga bukan dalam konteks kendaraannya, tapi listrik itu sendiri juga sumbernya bagaimana. Nah, pembangkit listrik yang digunakan kemudian dimanfaatkan oleh kendaraan itu sebenarnya berasal dari mana? Jika kemudian itu ternyata kemudian tadi dari bahan yang kemudian bahan bakar yang kemudian berdampak buruk pada lingkungan, dalam hal ini menghasilkan emisi yang karbon yang tinggi, ya sebenarnya kebijakan ini kemudian ya mungkin terkesan menipu. Nah, menurut saya harusnya ini menjadi selaras bahwa memang tujuan sebenarnya kendaraan itu tadi mengurangi emisi, tapi kemudian bagaimana pembangkitan itu juga menggunakan pembangkit yang dalam hal ini ramah lingkungan. Bisa berarti dalam hal ini adalah yang sudah menjadi kekayaan kita yang sudah dijelaskan oleh Pak Agung tadi, misalkan berbasis tenaga surya, berbasis angin, berbasis air, atau berbasis bioenergi itu sendiri. Itu menurut saya lebih tepat gitu ya. Itu yang pertama. Atau itu mungkin jika saya cukup itu sementara. Oke, siap Pak Sarwo. Mungkin untuk Kak Siti Nur Azizah, apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup dengan jawaban tersebut? Oh iya, sudah cukup. Oke. Mau sholat Bu. Oke, terima kasih Pak Sarwo atas jawabannya gitu ya. Jadi untuk memilih suatu jenis teknologi itu harus melihat konsep secara keseluruhannya seperti itu. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Saya persilahkan Kak Kelvin Taruk Alo. Kepada Kak Kelvin, monggo silakan. Kok buruan absen. Sholat. Sore. Perkenalkan, nama saya Kelvin Taruk Alo, salah satu mahasiswa Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Agung Herdianto.
Pertanyaan saya itu seperti dikatakan tadi bahwasanya semakin meningkatnya populasi jiwa, maka kebutuhan energi itu semakin tinggi. Dan kita tahu sendiri bahwa bahan bakar seperti fosil dan bahan bakar seperti nuklir pun makin tahun semakin menipis. Pertanyaan saya adalah apakah sumber daya terbarukan seperti surya, panas bumi, air, dan lain-lain yang seperti disebutkan Bapak tadi, itu dapat menggantikan sumber daya seperti bahan bakar nuklir ataupun fosil, yang dimana kita tahu kebutuhan akan bahan bakar ini sangat besar, dan kira-kira bagaimana pengoptimalan energi terbarukan ini sehingga dapat terpenuhi untuk negara kita. Terima kasih. Untuk pertanyaannya ada di room. Oke, jadi dari Kak Kelvin tadi ya, mungkin saya sedikit ini rangkum bahwa terdapat kebutuhan energi bahan bakar fosil dan apakah penggantinya seperti energi yang terbarukan dari nuklir maupun jenis energi yang lain itu bisa menggantikan kebutuhan bahan bakar fosil yang saat ini sudah sedemikian besar seperti itu. Monggo kepada Pak Agung, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Calvin. Jadi begini Mas, konsepnya energi baru terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam itu sendiri dan nantinya digunakan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Tentunya penggunaan bahan bakar fosil ataupun misalnya salah satunya saya ambil dari batu bara, itu sangat sangat tergantikan dengan adanya energi baru terbarukan. Karena bisa kita lihat kalau energi fosil itu dia memiliki massa. Memiliki massa artinya memiliki waktu cadangan. Semakin banyak dia itu diambil dari alam, kemudian banyak digunakan juga, kemudian banyak juga yang diekspor. Ya, tentunya cadangan tersebut akan semakin lama akan semakin habis. Oleh karena itu kita mengandalkan energi baru terbarukan ini. Mungkin itu saja. Ada lagi yang ini? Oke, siap. Terima kasih Pak Agung. Mungkin dari Mas Kelvin tadi, adakah pertanyaan lanjutan atau sudah cukup dengan jawaban dari Pak Agung? Sudah Bu, sholat dulu Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saya persilahkan kepada Kak Gilang Rizky Firmansyah yang sudah raise hand dari tadi ya. Silakan Kak Gilang, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ditunjukkan kepada Bapak Agung Hardianto atau Pak Sarwo Danuji. Soalnya pertanyaan saya sangat banyak, ada 6 di sini. Mungkin saya pilih salah satu pertanyaan saya. Bukankah Indonesia kaya dengan energi terbarukan? Mengapa tidak dimanfaatkan? Apakah mungkin pemerintah tidak melihat peluang emas yang dimiliki alam kita? Apa yang dilakukan pemerintah selama ini tentang energi terbarukan? Dan apakah APBN berpihak kepada energi terbarukan? Sekian dari pertanyaan saya. Oke, siap. Berarti ini pertanyaan boleh dijawab oleh kedua narasumber ya, Kak ya? Boleh, boleh. Oke, siap. Mungkin yang pertama saya persilakan kepada Pak Sarwo. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, misalkan saya menangkap bahwa apakah pemerintah tidak melihat peluang ini, saya pikir melihat begitu ya. Mungkin dalam pandangan saya pemerintah itu memilih hal yang lebih strategis daripada apa yang sudah kita apa yang baik atau apa yang menurut di hasil diskusi ini adalah sesuatu yang baik. Sehingga misalkan sebelumnya bahwa negara kita misalkan mengambil kebijakan untuk pemanfaatan energi tapi berdasarkan bersumber dari bahan bakar fosil. Menurut saya itu mungkin dalam pandangan saya pemerintah ini mengambil sesuatu yang strategis karena itu lebih mudah dan lebih praktis karena memang itu lebih tersedia teknologinya sehingga langsung bisa dimanfaatkan. Sementara yang lain mungkin perlu suatu energi, suatu pengetahuan atau teknologi yang baru karena itu memang bersumber dari kita sendiri. Sementara yang tadi itu kan bukan hanya kita yang teknologi bukan hanya dari kita, mungkin itu teknologi juga dari luar, sehingga kita itu lebih mudah bisa mengadopsi teknologi dari
luar, dalam hal ini sumber daya fosil. Nah, ke depannya menurut saya justru untuk dalam hal bahwa ke depan itu menjadi pembelajaran bahwa sumber daya fosil di negara kita sendiri semakin menipis, justru kita bisa kemudian dari kita belajar bagaimana teknologi yang sudah ada ini kita adopsi untuk memberdayakan potensi yang ada di negara kita itu sendiri. Gitu menurut saya. Oke, siap, mantap sekali ya. Untuk jawaban selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Agung. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Gilang atas pertanyaannya. Intinya kalau saya tangkap gini, APBN itu apakah mendukung bagi keberlangsungan energi baru terbarukan? Jawaban saya singkat, pemerintah sangat mendukung melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, di mana sudah ditunjuk di sana itu ada 2, yaitu PLN dan Pertamina. 2 perusahaan itu sangat getol sekali untuk melakukan dikatakan itu tadi pembaruan energi, di mana PLN sendiri melalui anak perusahaannya IPP dan PLN Holding sudah mulai mengurangi emisi, kemudian Pertamina-nya juga sudah mulai mengandalkan energi baru terbarukan, salah satunya dengan melakukan uji coba production well dari berbagai daerah yang sudah disebutkan WKP-nya tadi. Ada di Sumatera, di Pulau Jawa, dan di Pulau Sulawesi tersebut. Semua pembiayaan memang berasal dari pemerintah. Tapi ingat, PLN, kemudian Pertamina, mereka juga menggandeng konsorsium asing, tentunya dari tenaga ahli. Jadi, seperti Pertamina dan PLN, mereka juga tidak bekerja sendiri, mereka juga bekerja sama dengan pihak asing untuk melakukan beberapa prosedur seperti pengujian sumur, kemudian pendirian bangunan ataupun pendatangan material atau seperti pipa, kemudian mesin drillingnya itu berasal dari asing. Kemudian apalagi yang ini ditanyakan, saya tadi menangkap yang untuk APBN aja. Pemerintah untuk APBN sangat mendukung. Ada lagi pertanyaannya yang ini mungkin saya belum melengkapi supaya melengkapi. Anda sudah Pak Agung, sudah. Iya Pak. Oke, terima kasih kepada Mas Gilang selaku penanya dan Pak Sarwo dan Pak Agung yang sudah bersedia menjawab ya. Cukup lengkap tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat maupun langsung disampaikan oleh peserta. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman lapangan kepada kita semua. Dan saya ingatkan kepada para peserta, panitia sudah membagikan daftar hadir, linknya sudah ada di kolom chat. Silahkan diisi untuk mendapatkan sertifikat yang sudah disediakan oleh panitia. Dan sebelum kita menutup acara, ada sesi foto dokumentasi. Di sini ada 7 slide ya. Panitia sudah siap ya? Ya, mohon bantuannya untuk foto. Oke, jadi untuk para peserta, narasumber, dan semua tamu undangan diharapkan untuk membuka kamera ya. Kita akan foto bersama di sini. Oke, saya beri aba-aba ya. Sudah siap? Oke, yang pakai kerudung, ayo dibenahin dulu jilbabnya, hijabnya. Yang masih pakai, yang perlu pakai peci, monggo silakan. Yang mau sisiran, supaya fotonya fotogenik ya. Nanti kita share di grup maupun di sosial media. Oke. Oke. Saya hitung mundur ya untuk halaman yang pertama. Oke, untuk halaman yang pertama, oke, 1, 2, 3. Oke, next untuk halaman yang kedua, ganti gaya boleh, monggo. Foto ya, 1, 2, 3. Oke, untuk halaman yang ketiga,
1, 2, 3. Oke, halaman yang keempat. Monggo pakai pose yang lain. Hitung mundur. 1, 3, 2, 1. Oke, halaman kelima. Oke, halaman kelima. Open kamera ya. 1, 2, 3. Oke, 1 halaman lagi. 1 halaman lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada semua peserta yang sudah ikut hadir meramaikan acara dari Prodi Teknik Lingkungan Unipar Jember pada sore hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada 2 narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini dan juga kepada segenap panitia yang telah membantu penyelenggaraan acara pada sore hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa pada sesi webinar selanjutnya. Kapan dan apa topik selanjutnya, silahkan nanti teman-teman bisa cek di akun Instagram TL Unipar. Oke, demikian dari saya mewakili panitia yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan selama penyelenggaraan acara. Terima kasih, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo. Guys. Dengar guys. Halo guys. Kan guys. Ada di meram juga. Program Studi Teknik Lingkungan atau Prodi TL adalah salah satu program studi baru yang berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kalian sudah dapat sertifikat nggak? Prodi TL mempelajari bidang ilmu tentang berbagai permasalahan lingkungan seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan lingkungan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air, juga mempelajari tentang sanitasi. Berbagai tantangan ke depan akan dihadapi oleh bidang teknik lingkungan, diantaranya seperti climate change, dan sustainable development. Prodi TL akan mendapatkan berbagai keahlian manajemen lingkungan, manajemen persampahan pengelolaan air limbah, pemberdayaan saintis, pengelolaan kualitas udara, dan juga pengelolaan kami akan menggunakan TL untuk mendapatkan pengetahuan mendasar, keahlian, serta profesi. Sehingga mahasiswa lulusan Prodi TL siap bersaing di dunia kerja di berbagai bidang seperti PNS, swasta, dan di bidang penelitian atau akademik. Tuh, pencet left. Gimana? Unipar didukung oleh dosen yang berpengalaman bekerja di bidang lingkungan yang membuat keilmuan di Prodi TL tetap up to date dan sesuai dengan perkembangan. Bergabunglah bersama kami di program studi teknik lingkungan Universitas PGRI Argo Puro. Save our environment, save our earth. Yo, sing gak PMS, sing Islam, sholat. Taruh udah ya. Awak.
apa tuh?